Ya, pemirsa, warga Serengan Sukoharjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad tanpa kepala dan lengan. Nah, jasad tersebut pemirsa pertama kali ditemukan warga di pinggir Sungai Jenas. Warga di perbatasan Kota Solo dan Cemani dikejutkan dengan penemuan jasad tubuh manusia yang tersangkut di antara ranting dan sampah di Sungai Jenas, Waringin Rejo, Kelurahan Cemani Grogol, Sukoharjo. Jasad ditemukan tanpa lengan, kaki, dan tubuh. Penemuan jasad pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang dan langsung dilaporkan ke pihak terkait. Nah, niku ketwingi, mana niku nentol, tapi niku ning ngerti nih, ngerti nek kue. Ya bantal nopo-nopo, biasanya kan bantal. Mula ketoknya kaya uang. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tubuh tanpa kepala dari tengah sungai. Tak jauh dari lokasi, petugas juga menemukan potongan kaki di pinggir sungai. Diduga potongan tubuh tanpa kepala tersebut telah tersangkut selama 3 hari. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi menetapkan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus buang bayi ke dalam sumur di Jepara, Jawa Tengah. Pasangan suami istri MR 44 tahun dan S 31 tahun atau orang tua kandung dari MHR, bayi yang dibuang ke dalam sumur, ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Jepara. Keduanya mengaku membuang anak mereka yang masih berusia 3 bulan dengan alasan kondisi tubuh bayi yang dianggap tidak tumbuh kembang dengan baik serta suka ngerewel karena sering sakit. Keterangan dari kedua belah pihak bahwa suami dan istri ini terlibat. Jadi pada saat membuang ini, sebelum membuang mereka koordinasi dengan suaminya. Pak, anak kita kok kayaknya nggak normal, dia nggak dibuang di sumur bayi, ya, bilang seperti itu. Sejak kapan, Pak? Sejak kapan? Sejak mulai hari Senin. Jadi hari Senin itu sudah merasakan kalau anak ini sering rewel terus. Jadi terus terakhir kemarin itu sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Akhirnya sekitar jam 2-an malam mereka jalan ke belakang rumahnya, ada sumur kira-kira jarak 10 meter. Suaminya yang membuka tutup sumur itu, kemudian anak tersebut. Hati-hati lo ya. Terungkapnya kasus pembuangan bayi ke dalam sumur bermula dari kecurigaan petugas atas laporan hilangnya bayi. Anak kedua tersangka yang dinilai penuh rekayasa. Kedua tersangka yaitu orang tua kandung dari bayi yang dibuang ke dalam sumur dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga dianiaya teman sekolahnya, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir usai dirawat 3 hari di rumah sakit karena luka di kepala dan tubuhnya. MH, siswa kelas 2 sekolah dasar di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat ini dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. MH diduga meregang nyawa usai dikeroyok oleh teman sekolahnya. Ini terungkap setelah korban bercerita pada dokter yang menanganinya. Dari hasil pemeriksaan, korban luka memar di kepala, rahang, dada, dan punggungnya. MH dibawa ke rumah sakit karena sesak napas dan mengeluh sakit di punggung. Kita nggak nyangka itu penganiayaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit Primaya. Sama dokter juga, anak itu nggak ngaku, mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Ya setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu. Bahkan itu dipukulin lah gitu, karena kata dokter itu cuman tahu dede sama dokter aja katanya. Itu pukulinnya sama siapa katanya? Katanya kata anak itu katanya, cuman kan itu tidak berlanjut karena suaranya udah nggak ada. Sementara itu, Polsek Sukaraja masih menyelidiki dugaan kekerasan di sekolah ini. Polisi telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk hasil visum dari rumah sakit. Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun memintai keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Itu dugaannya apa? Itu masih dalam penyelidikan, dugaan-dugaan itu baru informasi, sebab dari pihak korban belum melaporkan apapun kepada kita, hanya kita mendapat informasi langsung ke sini, ke tempat penguburan, ke rumah korban. Keluarga korban diketahui tidak membuat laporan ke polisi dan menolak jasad MH untuk diotopsi. Pihak keluarga juga tidak menuntut apapun dari kejadian ini.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Hanya gara-gara jemuran, pemirsa, perselisihan antar saudara yang masih bertetangga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Pelaku kemudian menutup akses keluar masuk rumah saudaranya tersebut dengan pagar tembok. Ada-ada saja ulah warga desa Tambak Boyo di Kabupaten Tuban ini. Karena berselisih paham, seorang warga memagari halaman rumah tetangganya dengan tembok setinggi hampir 2 meter. Kontan saja, pemilik rumah tidak punya akses lagi untuk keluar masuk melalui pintu depan akibat dipagari tetangganya yang ternyata juga masih bersaudara. Tidak tanggung-tanggung, dinding pembatas ini dibangun lengkap dengan fondasi tulang beton hingga plester. Hanya saja belum diaci dan dicat. Pelaku mengaku nekat membangun dinding pemisah karena kesal jemurannya dipindah pemilik rumah tanpa izin. Sementara pemilik rumah terpaksa memindahkan jemuran karena ada acara tunangan sehingga dianggap mengganggu hajatan. Saya punya peman kumbahan kan di situ, waktu dia tukar cincin seharusnya kan gini, bilang kalau ada tamu nanti kan saya ambil, tamunya belum datang. Kenapa peman kumbahan saya dibanting? Jalan satu-satunya iso ben iki uga egret piye carane. Tak tutup dekne ben ngadep ngulon ya. Wong tanah yo le wong tuaku ya. Dekne tetep ya wis menindak tutup semboyane tutup. Tak tutup tenan, Mas. Aku nyeluk petinggi kek saurunge aku nutup, aku ya rundian mbek petinggi. Oke langsung enak nutup wae wong ya. Dirugikan enggak dengan itu? Merasa dirugikan banget, Pak. Terus harapannya nanti ke depan gimana? Harapannya saya minta keadilan jika memang itu nanti bisa dirobohkan. Hanya yang pihak berwenang yang wajib merobohkan, saya tidak akan ikut campur. Dan jika memang tidak dirobohkan, saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu supaya tidak ada perselisihan di hari yang akan datang. Dan tidak mengungkit-ungkit apapun masalah itu yang akan datang, Pak. Soalnya kita kan juga butuh kedamaian dalam bertetangga. Pemerintah desa setempat berencana memediasi konflik antar tetangga sekaligus bersaudara ini agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Saya sampaikan untuk kedua belah pihak untuk saling introspeksi dan sabar menghadapi masalah ini. Karena itu masih kerabat juga. Konflik antar tetangga ini sempat viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.